Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah generasi ke-11 dari mobil legendaris Honda, yaitu Honda Civic. Dan mobil ini sebenarnya belum lama ini muncul secara world premiere di dunia, tapi belum sampai 1 tahun sudah sampai di Indonesia. Dan mobil ini masuk ke Indonesia secara CBU dari Thailand. Dan mobil ini akan memuaskan Anda para fans Honda yang menginginkan Honda yang begitu inovatif dan begitu lengkap, karena ini adalah salah satu Civic paling canggih yang pernah dimasukkan ke Indonesia, walaupun juga menjadi yang harganya paling mahal di kelasnya. Harganya menyentuh 567 juta rupiah. Dan di video kali ini kita akan lihat apa saja yang ditawarkan dengan harga yang setinggi itu dari Civic. Sebelum kita masuk ke detailnya, saya punya good news buat Anda. Gias is back! Gaikindo Indonesia International Auto Show kembali hadir di Indonesia di Gedung AIS BSD dari tanggal 11 sampai 21 November 2021. Dan mobil ini juga akan dipamerkan di booth Honda bersamaan dengan satu model lagi world premiere dari Honda yang akan ada di Gias. Kami belum tahu modelnya apa. Bisa aja BRV 5-seater, atau mobilio baru, apapun kita tunggu. Dan Gias 2021 ini agak berbeda dibandingkan biasanya, karena saya akan menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, tiket penjualan hanya bisa dibeli secara online di website atau di aplikasi Gias Auto 360. Tidak akan ada penjualan tiket secara offline di pameran, jadi Anda harus membeli secara online, dan pastikan Anda membeli itu minimal sehari sebelum tanggal kedatangan Anda. Dan pada saat Anda datang, Anda harus pastikan bahwa hari dan jam Anda datang itu sesuai dengan yang tertera di tiket. Kemudian ada persyaratan bagi para pengunjung yang mau melihat ke Gias 2021. Yang pertama, Anda sudah harus divaksin COVID-19 2 kali. Kemudian Anda memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan minimal Anda harus berusia 12 tahun. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek di website www.indonesiaautoshow.com. Sekarang kita akan lihat langsung perubahan apa saja yang dialami oleh Civic terbaru. Kita mulai dari yang tidak berubah dulu dari Civic terbaru. Yang tidak berubah adalah mesinnya. Ini mesin masih sama seperti generasi sebelumnya, menggunakan 4 silinder 1500 cc dengan turbo. Tapi ini unit mesin yang sama kodenya juga, tapi dia sudah mengalami peningkatan tenaga. Tadinya 173 PS, sekarang menjadi 178 PS, dan torsinya 240 Nm, yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi CVT juga, sama seperti sebelumnya. Tapi mesin ini selain lebih bertenaga, juga diklaim dia lebih hemat bahan bakar, tapi itu klaim yang baru bisa kami buktikan pada saat kami test drive mobil ini. Jadi dari penggerak ini masih sangat serupa dengan model sebelumnya, tapi lainnya berubah total. Dimulai dari dimensi keseluruhannya, mobil ini bertambah panjang sekitar 30 mm lebih panjang dari sebelumnya, dan tampilannya juga berubah total. Ini bagian depannya, lampu sudah LED, dan modelnya ini menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Dan satu yang saya suka dari Honda, mereka mempertahankan grill yang minimalis, benar-benar grill yang kecil. Itu seperti napasnya Honda dari, ini mobil udah hampir 50 tahun loh Civic ada di dunia, dan rata-rata Civic itu biasanya tuh grillnya tuh minim, dan ini juga minim di sini, menimbulkan penampilan yang modern. Kemudian warna ini ada 4 pilihan. Ada warna hitam, putih, abu-abu, dan ini hero colornya Ignite Red Metallic, yang ini benar-benar menyala metaliknya. Dan di depan juga sudah ada fog lamp LED juga. Ini dari depan tampilannya terlihat lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Dari samping
Garis desainnya masih ada miripnya dengan sebelumnya, jadi ini terutama di bagian belakangnya yang lebih ke arah liftback, padahal sebenarnya ini sedan dengan bagasi yang terpisah dengan kaca, tapi memang garis-garisnya lebih tegas dan hanya ada satu varian dari Civic yang masuk ke Indonesia, yaitu Honda Civic RS. Artinya dengan emblem RS, dia memiliki aksesoris yang membuatnya lebih sporty seperti spoiler di samping, kemudian spoiler di belakang yang besar, kemudian pelek yang berwarna hitam, pelek 17 inci dengan ban 215 mm, aspek rasio 50 yang membuat penampilannya jadi lebih sporty. Shark fin antenanya juga dicat warna hitam menimbulkan kontras warna yang cukup menonjol di mobil ini. Desain lampu belakang ini sebenarnya juga lebih dewasa, sama seperti perubahan di bagian depan, jadi lebih dewasa juga di belakangnya. Tapi emblem RS dengan spoiler yang besar, kemudian knalpot yang chrome di kiri dan di kanan, itu membuat penampilannya memang menjadi lebih sporty. Untuk bagasi sendiri masih mirip dengan tipe sebelumnya volumenya, tapi ini sudah cukup besar, dan di bawah sini juga ada ban serep dengan ukuran normal. Jadi benar-benar normal size spare tire, dan walaupun dia sedan, dia bisa dilipat bangku belakangnya. Dan ketika dilipat ini menimbulkan space yang tidak terlalu rata tapi masih lumayan sampai ke depan, membuat mobil ini juga bisa mengangkut barang dalam volume yang besar. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam untuk melihat perubahannya yang sangat drastis. Kita ke belakang dulu, dan walaupun bagasi tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, tapi penambahan wheelbase dari mobil ini sangat terasa di ruang penumpangnya, karena legroom dari mobil ini bertambah sekitar 30 mm. Jadi ini wah, sangat lega. Ini posisi berkendara saya di depan, saya tingginya 177 cm dan legroomnya masih sangat lega. Headroom memang tidak lega-lega amat, mungkin orang maksimal itu 180 cm duduk di belakang sini, tapi buat saya ini masih ada spare di legroomnya. Kemudian ada armrest yang sayangnya armrestnya ini jatuh ke bawah ya, tapi masih cukup enak untuk menopang tangan, dan ada 2 buah cup holders di sini. Kemudian ada 2 buah USB slot, Anda bisa mengecas gadget Anda di belakang, dan ada ventilasi AC, dan ventilasi AC ini kami sangat apresiasi karena di beberapa model di luar negeri itu Civic juga tersedia tanpa ventilasi AC, tapi untuk yang di Indonesia dimasukkan dengan ventilasi AC di belakang. Bahannya campuran antara kulit dan fabrik dengan corak warna itu hitam dan merah yang mencerminkan benar-benar nilai sporty dari mobil ini. Nah ini walaupun dia penggerak depan, dia masih ada channel di sini. Dan kalau kita duduk di tengah, ini masih empuk di tengahnya. Jadi di tengahnya ini joknya empuk. Dan di tengah ini bisa melihat keindahan yang ada di depan. Saya udah nggak sabar. Sekarang kita langsung ke bagian depan. Nah sebelum masuk ke dalam, saya mau bicara dulu tentang kuncinya, karena ini satu yang revolusioner di Civic. Ini kuncinya. Tipis sekali, bentuknya seperti kartu, Honda menyebutnya sebagai smart key card. Dan ini dia memiliki material tuh yang terkesan mahal. Walaupun fingerprint magnet, tapi dia terkesan mahal. Wah ini keren sekali, dan ini tipis serta kokoh, dan Anda tinggal kantungi seperti ini, benar-benar sangat-sangat enteng, dan dia bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, dia bisa untuk mengunci mobil, kemudian dia juga bisa untuk membuka mobil seperti ini, dan dia juga bisa melakukan start, serta dia bisa melakukan walk away lock. Jadi ketika saya berjalan, maka dia akan mengunci secara otomatis. Sebenarnya selain fitur-fitur tadi,
Honda Civic terbaru ini juga memiliki fitur remote engine start. Jadi dari kunci itu bisa Anda starter mobilnya sama seperti Civic di generasi sebelumnya. Tapi lucunya, remote engine start itu hanya bisa diakses dari kunci yang normal. Karena kunci yang ini tidak ada tombol sama sekali. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengaktifkan remote engine start ya, Anda tidak usah bawa yang ini, Anda bawa yang normal saja. Tapi Anda mendapatkan dua jenis kunci. Oke, sekarang saya tidak mau men-starter dari jauh. Sekarang justru kita langsung akan lihat dalamnya. Wow! Benar-benar berubah total. Saya sampai bingung harus mulai dari mana. Oke, kita mulai dari infotainment systemnya. Ini menggunakan digital 9 inci besar layarnya. Dan ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan gambarnya ini lebih berkelas, kemudian responsif sistemnya, dan dia terintegrasi. Anda bisa melakukan beberapa pengaturan kendaraan dari sini. Gambarnya juga bagus gitu ya. Benar-benar Honda membuat teknologi entertainment system mereka jadi up to date bahkan dengan mobil premium saat ini sekalipun. Dan yang saya suka, dia masih ada tombol fisik untuk home, back, dan volumenya. Jadi ini entertainment system mungkin yang terbaik di kelasnya. Kemudian instrumen sekarang full digital dengan layar 10,2 inci. Yang ini juga bisa Anda ganti-ganti coraknya. Jadi Anda bisa yang bentuknya analog seperti ini, dan ini hurufnya bentuk angkanya tuh itu seperti Honda Civic di tahun 90-an. Keren. Dan Anda juga bisa ubah tampilan ini menjadi yang lebih progresif, yang lebih agresif, dan menampilkan lebih banyak info. Ini instrumen yang sangat informatif, modern, dan enak buat dipandang mata. Tapi semua itu tidak ada yang mengalahkan impresi saya ke dashboardnya. Ini dashboardnya totally new, total baru, dengan motif sarang tawon yang ada kesan retronya, tapi juga ada kesan mahalnya dengan finishing piano black dan kayu, dan material plastik di sini juga kelihatan sangat berkualitas. Benar-benar seperti rasanya di mobil premium. Bahannya dan desainnya, AC sudah dual zone dengan tombol putar yang mekanikal seperti ini. Jadi sangat mudah juga untuk mengoperasikannya. Dan Honda benar-benar ke arah yang benar. Mereka pernah membuat yang AC full digital dengan layar sentuh, dan terbukti itu sulit untuk dioperasikan. Dan sekarang mereka kembali ke basic tapi tetap menjaga teknologi canggihnya. Dan ini ventilasi AC benar-benar berada di belakang grill. Ini saya bilangnya grill ya, jadi dashboardnya itu ada grillnya, dan ini di belakangnya ini ada ventilasi AC-nya. Dan lihat ini benar-benar desain retro sekali, tapi sangat mudah, dan ada klik-kliknya ketika Anda menutup atau membuka. Puas sekali rasanya. Rasa kliknya juga mahal, dan secara overall ini dashboard yang sangat keren, dan dia cukup rendah, jadi visibilitas juga luas, apalagi pilar A-nya tipis. Sangat menyenangkan. Posisi berkendara juga sangat ergonomis dengan pengaturan setir walaupun masih manual, tapi sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan wah, ini posisi berkendaranya benar-benar bisa disetarakan dengan mobil premium juga. Kemudian dia dilengkapi dengan Honda Sensing. Honda Sensing seluruh fiturnya itu dimasukkan ke sini. Kebetulan saya ada brosurnya di sini. Kita lihat ada apa saja di Honda Sensing-nya yang hadir di Civic. Wow, banyak sekali. Dia ada adaptive cruise control. Yes, adaptive cruise control yang bisa mengatur jarak aman ke depan, sehingga kalau di jalan tol yang kecepatannya tidak konstan seperti di Indonesia, Anda juga bisa melepas gas dan rem komputer yang akan mengatur kecepatan mobil, dan dia bisa sampai low speed follow, jadi bisa untuk merayap di kemacetan. Kemudian dia memiliki collision mitigation braking system. Kalau mobil di depan ngerem mendadak atau ada mobil berhenti, dia akan membantu pengereman sampai pengereman darurat untuk meminimalkan resiko tabrakan. Ada lane keep assist.
Jadi dia sebenarnya sudah lumayan semi autonomous ini mobil, dipadukan dengan adaptive cruise control. Kemudian ada road departure mitigation system. Jadi ketika kita keluar jalur dia akan mengembalikan mobil. Ada auto high beam yang bisa membuat pengendara dari depan itu tidak terlalu silau, dan ada lead car departure notification. Jadi kalau kita lagi macet, mobil depan maju akan ada notifikasi di instrumennya. Akhirnya Honda Sensing masuk ke Civic, fitur yang banyak diminta oleh orang Indonesia. Kemudian rem parkir sudah elektrik ya, sama seperti sebelumnya dengan auto brake hold, dan sekarang drive mode itu benar-benar keren di sini tuasnya, dan ada 3 drive mode, ada normal, ada eco, ada sport. Walaupun transmisinya CVT, tapi juga ada pedal shift untuk mode perpindahan secara manual. Lengkap sekali mobil ini. Kemudian ada trim merah di tengah black pianonya, dan di sini banyak sekali yang bisa diatur, Apple CarPlay, ada trip computer juga di sini. Selain trip computer juga ada di instrumen, ada Bluetooth audio, ada display mode. Wah, ini benar-benar proper yang ada di Civic terbaru ini. USB slot belum USB-C, masih USB biasa, ada 2 buah di depan dan ada slot 12 volt. Kemudian ada laci yang di tengah, yang ini tidak terlalu besar tapi cukup praktis untuk meletakkan barang-barang Anda seperti handphone misalnya. Yang belum ada adalah wireless charging. Jadi di sini adalah tray penyimpanan biasa. Lainnya tidak ada komplain dari Honda Civic ini. Setirnya juga keren, dan setirnya itu somehow palang 3 seperti ini merefleksikan nilai retronya juga seperti Honda Civic di zaman dulu, ada ke arah sana desainnya. Keren, benar-benar sangat menyenangkan berada di kabin Civic baru ini. Tidak diragukan lagi, Civic terbaru ini membaik di segala hal dan membawa hal-hal baru yang tadinya hanya diidamkan oleh pecinta Civic di Indonesia. Walaupun dengan konsekuensi harganya menjadi sangat mahal. 567 juta rupiah itu artinya 34 juta rupiah lebih mahal dibandingkan model sebelumnya. Padahal mobil ini sudah menganut sistem pajak baru di mana sedan itu mendapatkan pajak yang lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Kalau masih menggunakan skema pajak lama, bahkan diprediksi mobil ini harganya bisa menyentuh 600 juta rupiah. Tapi karena pajak baru menjadi 567 juta rupiah. Tapi bayangkan, kompetitor di kelasnya yaitu Toyota Corolla itu memiliki tipe tertinggi, Corolla Altis itu 506 juta rupiah, itu pun sudah hybrid. Ini masih 1500 cc turbo non hybrid, tapi harganya 60 juta rupiah lebih mahal. Tapi memang kelengkapan Honda Sensing-nya dan rasanya semua fitur yang bisa dimasukkan oleh Honda ke sini dimasukkan semua, dan ini adalah Civic yang paling lengkap fiturnya. Tapi satu yang kita belum tahu adalah bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana keasikan berkendaranya. Karena Honda mengklaim bahwa Civic ini adalah Civic yang jauh lebih asik dikendarai ketimbang sebelumnya, tapi itu baru bisa kami ketahui setelah kami meminjam mobil ini secara langsung. Dan seperti biasa, karena ini sebuah Honda, ada garansinya 3 tahun sampai 100.000 km dan ada servis gratis 4 tahun atau 50.000 km. Tapi kami senang Honda akhirnya memasukkan Civic yang paling lengkap ke Indonesia dan tampilan yang paling sporty juga. Kita lihat apakah dengan harga setinggi itu dia bisa diterima di pasaran, dan kami akan segera mengetes mobil ini untuk tahu lebih dalam mengenai inner beauty dan rasa berkendara dari mobil ini. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impression review mengenai Honda Civic 2021 ya, karena dia di November akhir sudah mulai delivery. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.